Ya, selamat pagi anak-anakku. Kembali lagi bersama Pak Yoni di sini. Sehat-sehat di rumah ya. Eh, Jangan keluar kalau tidak ada perlu ya. Banyak di rumah, banyak minum vitamin. Terus yang terutama adalah jangan lupa belajar ya. Meskipun libur panjang, tapi tetap anak-anak harus tetap belajar ya supaya eh, pelajaran-pelajaran di sekolah tidak lupa. Kan repot nanti kalau lupa. Oke, hari ini Pak Yoni akan memberikan pembelajaran online ya lewat video ini. Jadi hari ini anak-anak akan belajar salah satu materi ya yang sudah pernah kita pelajari waktu kelas 3 ya. Nama programnya adalah Microsoft PowerPoint ya. Jadi kalau dulu kita mengerjakannya hanya mengerjakan biasa ya, jadi menulis, terus memberi gambar, ya, menambahkan slide, dan lain-lain ya. Tapi untuk kelas 4 ini kita akan belajar namanya adalah PowerPoint Trigger. Apa itu trigger? Trigger itu adalah, oh ya, sebelum Pak Yoni menyampaikan penjelasan ini, coba kalian buka dulu buku paketnya. Itu kalau di punya Pak Yoni yang kecil ini, itu halaman 52. Dibuka halaman 52. Itu ada di halaman paling belakang, nggak salah. Ya, oke. Sudah ya, dibuka ya. Kau tunggu. 1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi trigger itu berfungsi untuk menjalankan animasi suatu objek dalam sebuah slide saat kita mengklik objek lainnya. Bisa dipahami ya? Mudahnya begini, saat kita klik suatu objek, misalnya kita klik kotak, ya, objek kotak, maka objek yang lain akan menjalankan animasinya. Jadi kalau misalkan kita mengklik kotak, misalkan ini adalah kotaknya ya, ini kotak, ya, jadi kalau kita klik ini, maka bentuk yang lain akan bergerak, ya. Jadi lewat kotak ini, bentuk yang lain akan bergerak, yaitu trigger. Namun jika kita tidak mengklik objek apapun, yang tidak mengklik objek kotak ini, maka kotak yang ada di sampingnya ini tidak akan bergerak, ya. Seperti itu. Meskipun sudah diberi animasi. Menu trigger hanya akan aktif atau terlihat jika kita berada dalam mode slideshow atau pada slide presentasi kita jalankan. Maksudnya kalau slideshow itu kalau kita klik F5 maka itu dinamakan slideshow. Jadi tampilan full ya, full screen atau tampilan fullnya itu namanya slideshow. Menampilkan PowerPoint-nya. Terus animation trigger dapat diterapkan pada pembuatan kuis atau untuk pembuatan opsi menu, submenu, ya. Itu. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengertian dan cara kerja trigger. Oke. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan penerapan menu trigger dengan model dan bentuk serta fungsi yang berbeda-beda. Untuk hari ini kita akan belajar satu model dulu, ya. Model A namanya. Bisa dilihat bukunya ya. Di model A di situ dituliskan menjalankan animasi objek lingkaran setelah kita klik objek kotak. Ya, objek kotak. Nah, langkah-langkahnya nanti kalian bisa mengikuti di video ini, juga bisa mengikuti cara-cara yang ada di buku paket, itu sama
caranya. Ya, kalian tinggal memahaminya saja. Tapi kalau kurang jelas bisa lihat video ini, lebih mudah ya. Sebenarnya mudah kalau kalian paham. Nah, oke. Nah, jadi yang pasti kita akan buka programnya dulu ya. Program Microsoft PowerPoint ya. Saya rasa sudah tahu ya semuanya. Start, terus cari Microsoft Office, kemudian cari Microsoft PowerPoint. Oke, yang ada buka seperti ini. Oke, langsung saja. Cara yang pertama, siapkan file baru. Ini sudah menjadi file baru ya. Kemudian klik layout. Layout itu ada di home. Kemudian di bagian toolbarnya ada layout. Klik layout. Kemudian klik blank. Ya, blank. Oke. Blank itu berarti tanpa text box-nya ya. Kemudian buatlah objek kotak dengan cara klik insert, kemudian klik shape. Shape itu ini ya. Kemudian pilih kalau misalkan kotak rectangle. Gambarlah objek kotak pada halaman kerja. Kita gambar objeknya. Ya, kita buat satu kotak biru. Oke. Kemudian buatlah objek lingkaran. Objek lingkaran satu lagi di sebelah sini ya. Terserah kalian di mana. Ya, ini buatnya di sini aja coba. Oke. Setelah membuat objek lingkaran, ya, setelah membuat objek lingkaran, dari lingkaran ini, animasikan objek lingkaran dengan cara pertama kita klik dulu lingkarannya, ya, sehingga terseleksi. Kalau sudah terseleksi itu berarti muncul tanda kotak ini, tanda untuk membesar kecilkan, itu tandanya sudah terseleksi. Kemudian setelah objek lingkaran terseleksi, klik animation pada menu bar. Animation di mana? Nah, ini animation. Oke. Kemudian pilih add animation. Kalian boleh klik di sini ya. Ini untuk Windows 2010 sudah ada di sini. Tapi kalau di yang 2007 tidak ada. Berarti kalian harus klik add animation dulu. Nah, kemudian kalian klik animasi yang disukai dulu. Animasi masuk dulu. Extreme ini adalah animasi masuk. Oke, animasi masuknya fly in aja ya. Nah, oke. Bagaimana kita mengetahui ini sudah ada animasi? Nanti ada muncul tanda 1 ya. Kemudian, bagaimana cara untuk menggunakan trigger ya. Yang lingkaran sudah dikasih animasi, sekarang yang kotak ya. Oh bukan, maksud saya ralat. Maksud saya yang lingkaran diklik, kemudian klik animasi lagi, sudah ya, klik animasi sudah. Kemudian di sini ada tulisan trigger, oke, trigger. Ya ini untuk 2010, jadi kalau 2010 itu sudah ada di sini, ya. Jadi klik trigger, kemudian one on click off, maksudnya ketika kita mengklik apa ya, rectangle atau oval, karena kita maunya ketika kita mengklik kotak maka lingkarannya bergerak, berarti kita harus mengklik rectangle. Oke. Kalau sudah diklik rectangle, baru sudah ya, kalau diklik rectangle baru tekan F5 atau /U ya.
from beginning. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau misalkan kita klik kotak, maka akan muncul lingkarannya. Ya, itu. Kalau misalkan kita nggak klik kotaknya, nggak akan muncul. Jadi dia langsung habis. Karena kan satu slide saja. Ya, langsung habis. Tapi kalau misalkan kita klik kotaknya, nanti lingkarannya akan muncul. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kegunaan trigger itu seperti itu. Ini hanya model yang pertama ya. Ini secara dasarnya. Kita belajar dasarnya dulu. Baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kuis, terus tentang pilihan seperti pilihan ganda ya, dan lain-lainnya juga bisa ya. Jadi untuk saat ini pertemuan kita hari ini hanya belajar tentang cara membuat trigger dasarnya, supaya nanti kita akan lebih memahami pembuatan trigger yang lebih bagus lagi ya. Kalau kalian bisa dilihat buku, di situ ada kuis, terus ada membuat kamus sederhana bahasa Inggris juga ada di situ. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar dasarnya dulu. Oke, sekian dari pembelajaran ini. Saya harap semuanya tetap semangat belajar di rumah meskipun libur, dan jangan lupa berdoa untuk negara ini supaya cepat sembuh. Oke ya, sampai jumpa. Salam sehat. Shalom.